Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Wara Idal Janata, dengan NIM 2107082. Dengan saya Abdullah Sofi dengan NIM 2107331. Dengan saya Andi Merantan dengan NIM 21073090. Dan saya Wadi Iman Saputra Daula NIM 21073113. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang sifat-sifat bahan dari termal, listrik, magnetik, akustik, optik, fisika, kimia. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan presentasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat bahan lain termal. Sifat termal untuk mengetahui respon logam terhadap perubahan termal, yaitu penurunan dan penaikan temperatur. Konduktivitas termal merupakan suatu sifat material yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Proses menghantarkan panas terjadi melalui media material yang diukur konduktivitasnya. Sifat termal merupakan sifat yang menunjukkan respon material terhadap panas yang diterima suatu bahan material. Untuk mengetahui sifat termal suatu bahan, maka perlu dibedakan antara temperatur suhu dengan konduktor kalor. Dalam proses pengukuran konduktivitas termal diperlukan suatu metode standar. Salah satunya adalah ASMT 1530-1999. Pada pembuatan alat ini standar ASTME 1530-99 sebagai metode untuk mengevaluasi material dengan menggunakan teknik guarded heat flow, aliran panas yang dialirkan untuk satu dimensi. Pada teknik ini aliran panas dikondisikan dengan yang digunakan untuk mengetahui karakteristik material tersebut dengan dua cara pengukuran: perbedaan suhu antar permukaan material yang berbeda. Baiklah, selanjutnya sifat listrik. Sebagai sifat listrik dari material adalah konduktivitas, koefisien temperatur dari tahanan kekuatan dielektrik, reaktivitas, dan termoelektrik. Sifat listrik material. Material listrik adalah segala jenis benda yang dapat digunakan dalam peralatan atau perlengkapan alat bantu yang menghubungkan secara langsung atau tidak langsung dengan listrik. Pentingnya sifat listrik material. Pengetahuan tentang material listrik sangat penting diketahui. Hal ini karena menyangkut keselamatan kita dalam berkecimpung di dunia listrik. Hal-hal yang perlu diketahui tentang material listrik yaitu jenis bahan dan sifat bahan agar dapat memperlakukan atau memanfaatkan bahan sebaik-baiknya. Maksudnya menggunakan bahan seefisien mungkin dan keamanan yang sesuai. 2. Mengetahui batasan aman bahan. Elektronik dalam kristal logam dimiliki oleh orbital-orbital dalam nilai energi diskontinuous dan situasinya mirip dengan elektron yang mengelilingi inti atom. Namun dengan meningkatnya jumlah orbital atom yang berinteraksi, banyak celah energi dari teori MO menjadi lebih sempit, dan akhirnya perbedaan antar tingkat-tingkat energi menjadi dapat diabaikan. Akibatnya banyak tingkat energi akan bergabung membentuk pita energi dengan lebar tertentu. Teori ini disebut dengan teori pita. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sifat magnetik. Asal sifat magnetik yaitu material magnet merupakan suatu benda atau bahan yang punya daya tarik terhadap benda yang mempunyai unsur logam atau besi di sekelilingnya.
magnetik memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bila kedua kutub berlawanan saling berhadapan, maka akan terjadi gaya tarik menarik, sedangkan bila kedua kutub dihadapkan, maka akan terjadi tolak menolak. Sejak zaman dahulu telah diketahui beberapa biji mineral atau batuan warna metalik bersifat partikel besi mineral atau batuan itu disebut magnetik atau batuan bermuatan. Berdasarkan sifat kemagnetan bahan material dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Perbedaan mendasar dari ketiga jenis sifat ini ada pada permeabilitas magnetik dan suseptibilitas magnetik bahannya. Keberadaan konfigurasi spin menyebabkan sifat magnetik pada berbagai senyawa. Bahan diamagnetik memiliki nilai suseptibilitas magnetis negatif yang sangat kecil. Atom dengan struktur elektrolit kulit tertutup memiliki momentum sudut total sama dengan 0, dan dengan demikian tidak ada momen magnetik permanen totalnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sifat akustik. Material akustik adalah material teknik yang berfungsi utamanya adalah untuk menyerap suara bising. Material akustik adalah suatu bahan yang dapat menyerap energi suara yang datang dari sumber suara. Pada dasarnya, semua bahan dapat menyerap energi suara, namun besarnya energi yang diserap berbeda untuk tiap bahan. Untuk akustik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu akouein, atau sama dengan mendengar, adalah ilmu terapan yang dimaksudkan untuk memanjakan indera pendengaran Anda di suatu ruangan tertutup, terutama yang relatif besar. Arsitek Romawi dari abad ke-1, Marcus Polio, sudah mulai melakukan pengamatan cermat tentang gema dan interferensi atau getaran-getaran suara asli dan getaran pantulan yang saling menghilangkan dari suatu ruangan. Akustik adalah ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan studi dari semua gelombang magnetik dalam gas, cairan, dan padatan, termasuk getaran USG, suara, dan infrasonik. Akustik sendiri memiliki definisi sebagai teori gelombang suara dan perambatannya pada suatu medium. Untuk faktor-faktor yang mendasari masalah akustik adalah 1. Sumber suara, 2. Perambatan suara, 3. Penerimaan suara, 4. Intensitas suara, 5. Frekuensi suara. Faktor-faktor lain yang juga ikut mempengaruhi keberhasilan tata suara di dalam ruangan antara lain faktor konstruksi bangunan, kualitas dan sifat bahan, serta kondisi lingkungan. Sifat penting yang kedua dalam pemilihan material adalah sifat fisik. Sifat fisika adalah kelakuan atau sifat material yang bukan disebabkan oleh pembebanan seperti pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah pada struktur material. Sifat fisika material antara lain temperatur cair, konduktivitas, panas, dan panas spesifik. Struktur material sangat erat hubungannya dengan sifat mekanik. Sifat mekanik dapat diatur dengan serangkaian proses perlakuan fisik. Dengan adanya perlakuan fisik akan membawa penyempurnaan dan pengembangan material, bahkan penemuan material baru. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sifat optik. Yang kelima yaitu sifat optik. Sifat optik adalah sifat utama dari material teknik adalah indeks bias, absorptivity, koefisien penyerapan, pantulan, dan transmissivity. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan kelakuan dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik menerangkan dan diwarnai oleh gejala optik. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak inframerah dan ultraviolet, tetapi karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik. Konsep dasar dari sifat optik.
Yang pertama yaitu radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik dianggap seperti gelombang, di mana gelombang tersebut terdiri dari komponen listrik dan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain. Macam-macam bentuk radiasi elektromagnetik antara lain adalah cahaya, panas, gelombang radio, dan X-ray, di mana yang membedakan adalah panjang gelombangnya. Selanjutnya yaitu interaksi cahaya dan benda padat. Ketika cahaya didimensikan dari suatu medium ke medium lain, misalnya dari udara menuju padatan, ada beberapa hal yang terjadi. Sebagian antara ditransmisikan melalui medium tersebut, beberapa akan diserap dan terjadi proses adsorb, dan beberapa akan dipantulkan atau terjadi proses fleksibel. Yang selanjutnya yaitu C, interaksi atom dan elektronik. Fenomena optik yang terjadi pada benda padat melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dan atom, ion, serta elektron, di mana terdapat dua hal yang paling penting dari interaksi tersebut, antara lain polarisasi elektronik dan energi yang dihasilkan oleh transisi elektron. Materi yang keenam yaitu sifat fisika. Sifat fisika yang penting dari logam diantaranya adalah densitas, warna, ukuran, dan bentuk atau dimensi, spesifik graviti, porositas, kilau, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat kimia. Beberapa sifat kimia pada logam adalah ketahanan terhadap korosi, komposisi kimia, dan kesamaan dan alkalinitas. Sifat kimia merupakan karakteristik zat yang bisa diamati saat menjadi partisipan di dalam makna reaksi kimia. Adapun contoh dari sifat kimia termasuk ke dalam zat yang mudah terbakar, stabilitas kimia, toksitas, dan panas pembakaran. Sifat kimia tersebut seringkali digunakan untuk membuat klasifikasi penerapan kimia, terlebih pada label yang ada di wadah serta area penyimpanan. Sifat kimia adalah sebuah sifat material yang menjadi lebih jelas selama atau setelah reaksi kimia, yaitu kualitas apa saja yang bisa diterapkan hanya dengan merubah identitas kimia suatu zat. Dengan kata lain, sifat kimia tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat atau menyentuh zat tersebut, di mana struktur internal zat harus terpengaruh supaya sifat kimia bisa diselidiki. Saat sebuah zat mengalami reaksi kimia, maka sifatnya akan merubah secara drastis dan menghasilkan perubahan kimia. Sifat kimia sendiri bisa dikontraskan dengan sifat fisik, yang mana bisa dilihat tanpa mengubah struktur zat. Akan tetapi untuk banyak sifat di dalam lingkup kimia fisik dan juga disiplin ilmu lainnya pada batas antara kimia dan fisika. Perbedaan mungkin saja hanya terkait perspektif peneliti. Untuk sifat material, baik itu sifat fisik ataupun kimia, bisa dipandang sebagai supervenim, yaitu sekunder dari realitas yang mendasarinya. Ciri-ciri sifat kimia: yang pertama, flammability atau kemudahan terbakar. Yang kedua, mudah membusuk. Yang ketiga, mudah meledak. Serta yang keempat, berkarat. Yang kelima, beracun. Yang keenam, radioaktivitas. Yang ketujuh, stabilitas kimia. Yang kedelapan, kelarutan. 9, elektronegativitas. Serta yang 10, pembentukan enthalpi standar. Yang ke-11, panas dari pembakaran. Serta yang
12 bilangan koordinasi. Baiklah, hanya itu. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perlakuan, tolong dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.